지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 절대 있어서는 안 될 일이에요. 사과해야 합니다. I bet the Koreans that were trolling Southeast Asia were those that have like never been outside the country. So please don't ban Koreans from coming because we love you guys. Translate apa yang diorang tulis, diorang kata jealous lah dengan orang yang boleh cakap English tapi hidup dalam kemiskinan. Nak kata orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia ni ada yang boleh cakap English tapi duduk dalam negara yang miskin. Lepas tu aku suka reply ni. Ini adalah cara orang Korea berbahasa dalam Inggeris. Okay, kebanyakannya lah. Speak you English you, please you. I don't you. You think Korean English accent very different? Oh ini What the hell action you talking about? action You think Inggris Korean Korea. accent got problem? Korean accent is the same as American English. Don't disturb Korean accent. This one is insult. You don't insult our Korean people. Okay? Jadi teman-teman, setelah rame ya war di media sosial antara Kinets netizen Korea Selatan Kornet kemarin teman-teman ya, beberapa hari yang lalu sampai sekarang bahkan ya, ini banyak orang Korea Selatan yang meminta maaf guys secara pribadi ataupun mewakili orang Korea atas apa yang disampaikan netizen Kornet di media sosial. Mereka dengan ketulusan hati, bahkan orang-orang ya, orang Korea Selatan yang lahir besar ataupun besar di luar negara Korea Selatan teman-teman, mereka betul-betul menyayangkan hal tersebut dan membenarkan apa yang terjadi. Dan memang orang-orang Korea Selatan memang kebanyakan seperti itu. 안녕하세요. 지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 절대 있어서는 안 될 일이에요. 사과해야 합니다. 응? 인도네시아를 사랑하고 좋아하고 인도네시아에서 살고 계신 분들도 많습니다. 왜 인도네시아를 욕하고 인종차별하는지 전혀 모르겠습니다. 그런 바보 같은 행동은 당장 멈추시고 지금 바로 사과해야 합니다. 저도 한국을 대신해서 대신 사과드린다고 말씀드리고 싶습니다. 인종차별은 절대 있어서는 안 될 일입니다. 지금 당장 사과하십시오. Yo, so apparently Korea is beefing with all of Southeast Asia. And Sebentar all this teman-teman, because orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus di Korea biasanya orang yang sekolah di luar negeri atau kecil besar di luar negeri itu bahasa Inggrisnya memang bagus keren teman-teman. Tapi kalau yang di lokal ya kan kebanyakan ya seperti tadi tuh bahasa Inggrisnya Korea ala-ala Korea Selatan begitu. Ciu ditambahi dengan itu teman-teman ya. Ini bagus ini. some South Korean K-pop fans weren't allowed into some venue with professional grade cameras. But on behalf of Korean people, I am so sorry. I love Southeast Asia. I love Thailand, Vietnam, Philippines. I love you all. Because Southeast Asia has such good food, the people are great, the culture is awesome, there's lots of things to do, lots of places to go and see. And I bet the Koreans that were trolling Southeast Asia were those that have like never been outside the country. So please don't ban Koreans from coming because we love you guys. Let's settle the beef, forgive and forget. And let's just go out and eat together because one thing we can all agree on is we love good food. Southeast Asians are beefing with South Koreans, and as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class obsessed, starved for white attention, Western attention, pick Mishas. Ini orang Korea Selatan asli teman-teman, mungkin besar kecil di luar negeri atau mungkin sekolah di luar negeri lah. Mereka membenarkan dengan apa yang terjadi. Artinya orang Korea Selatan itu penuh dengan obsesi, penuh dengan cita-cita yang besar, ambisi yang luar biasa, sehingga terciptalah orang-orang Korea Selatan kornet-kornet yang model-model rasis seperti itu. Ya.
power, obsessed with climbing the political and social and work ladder. We consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than. We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run. Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation. And that's why our presidents have always been crooks and criminals. And that's why some of them even unalive themselves and bring in witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? Right. Baru-baru ini Itu benar. ada kejadian yang tidak menyenangkan dalam konser K-pop di Malaysia. Sebagai seorang relatif vokal K-pop sekaligus seseorang yang mencintai lagu-lagu Indonesia, saya sangat menyesalkan kejadian ini. Saya percaya bahwa orang Korea yang berperilaku seperti itu hanyalah sebagian kecil orang yang memang sering bermasalah bahkan di negaranya sendiri. Mungkin seperti keyboard warrior yang hanya berada di balik layar. Sebagian besar masyarakat Korea justru merasa bangga dan sangat berterima kasih kepada orang-orang asing yang mencintai K-pop. Sebagai orang Korea, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua penggemar luar negeri yang selalu Dia sudah berusaha ya berbicara dengan bahasa Indonesia meskipun terbata-bata, tapi memang haruslah. Karena kalian harus tahu bahwa K-pop itu pasarnya Asia Tenggara itu luar biasa. Bahkan Indonesia itu ketiga di dunia loh guys. Ya kan? Coba kalau spesial K-pop itu di boykot. Ya kan, K-pop itu adalah pemasukan terbesar Korea Selatan juga dari industri itu. Kalau kalian tidak merawat dengan baik industri itu yang berbasic fans ya, kalau tidak dirawat dengan baik hancur nantinya. Itu berbahaya banget. Jadi jangan sampai ini harus kalian jaga itu. Ya. Beberapa hari ini tuh gue lagi ngeliatin banget pertengkaran antara netizen Korea versus netizen Indonesia dan dibantu sama saudara-saudara se-Asia Tenggara. Ini tuh real seru banget. Tapi ada dua hal yang gue pelajarin. Yang pertama, yang boleh ngebully saudara-saudara kita di Malaysia itu cuman kita orang Indonesia dan sepupu-sepupu kita di Asia Tenggara. Kalau kalian dari luar negara itu jangan main-main. Yang kedua, netizen Indonesia real asbun, real nyata, Asbun, asal bunyi, asal dunia bunyi. tahu. Coba lo bayangin. Jadi nih ya, ada orang Korea marah-marah sampai nge-DM di Twitter, di X-nya orang Indonesia nih, dipanjang lebar ngejelasin soal mata orang Indonesia. Dibalas apa? Cilor, mau cilor. Cilor. Anjing. Itu kayak real. Splanger itu Lu ya, ngomong apa kek? Bodoh amat, gue cuma pengen lo kesel, ngerti gak sih lo? Cilor, mau cilor. Benar ya. Serius nih. Terus ini ada lagi ya. Mereka serius-serius. Ada yang kayak ngebahasnya tentang warna kulit lah. Biasa orang Korea udah ngejelasin dengan kayak serius ngebahas tentang warna kulit, kayak orang Indonesia tergila-gila sama apa kulit putih gitu kan. Terus dibalas sama orang Indo pakai gambar tulisannya burung unta Cilacap. Anjing burung unta. Random lah, random. Lakuannya random memang. Tapi menurut gue ini tweet yang paling best. Mengingat cyberbullying dan rasisme ke Southeast Asia belum reda dan beberapa hari lagi bakal Ramadan, di mana yang Muslim harus bertutur kata yang baik. Gimana kalau kita bagi shift? Habis subuh sampai maghrib non-is yang ribut, maghrib sampai sahur gantian Islam yang ribut. Jadi selama 30 hari kita akan bully teman-teman Korea kita. Guys, video ini udah lah sampai kalian belum guys ini guys. Apa tuh? Beberapa hari selalu ngetawain netizen Korea Selatan sama netizen ASEAN. Komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. 3 kata lucu, rating yang masalah. Indonesia ini bukan terkenal akan alam, tapi akan jadi. Ini Korea nggak ada apa-apanya sama bulian mama. Ada yang bilang Singapura kagak usah diajak, dia mah bocah kelas.
Emang iya, Brunei ada masalah. Korea, candaan warga ini sungkem dulu sama netizen Prancis. Sebelum kami mengenal drakor, Upin Ipin selalu ada di hati. Kami 2-3 orang raya, hanya Indonesia yang testimoni. Testimoni. Singapura dan Brunei kerjanya cuma mantau doang, mereka anak. Keinget komen di Google Map, di Amazon gak enak, tempatnya gak ada semua. Indonesia nih, terus-terusan aja gak hancur. Di Indo ada Korea bisa di Jule lagi kena Jule. Ompot sama pipa aja di bawah, apalagi negara sana. Fokus itu cuman kalah di. Kalau nggak belain Malaysia takut itu. Tahu kan kenapa banyak warga Indonesia dinilai bahagia, kita mah dikasih cobaan mencobain. Intinya nggak ada gunanya debat sama Indonesia. Kita mah nggak pengen menang semua. Dari Triwil aja jadi stres karena ini apalagi cuma Korea. Guys, penyebutan Koreanya harus lengkap ya. Korea takut kita memang nggak boleh main ciptaan, tapi ciptaan. Kalau korang tak tahu, sekarang ni kita sebenarnya ada dalam satu peperangan online. Okay? Netizen Korea sekarang sedang bergaduh dengan netizen-netizen di Asia Tenggara, terutamanya netizen Malaysia dan juga Indonesia. Macam mana boleh jadi pula bergaduh-gaduh ni? Apa kena kan? Apa kes? So aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Okey, kisahnya bermula macam ni. Hari tu ada konsert Day6 yang diadakan di Malaysia. Day6 ni adalah satu band daripada Korea lah. So memang ada fans-fans daripada Malaysia juga. Dalam konsert tu, tiba-tiba ada seorang Mamat Korea ni, bukan main belagak lagi, action weh, pakai kamera profesional yang besar gerabak, lens bukan main panjang lagi kan. And dekat situ sebenarnya dah ada peraturan tak boleh bawa kamera-kamera macam tu, tapi dia bawa juga. Lepas tu menyusahkan orang-orang lain yang nak enjoy konsert tu. Okay, so dia dah pun ditegur. Tapi benda ni dia macam membiak kepada online, yang mana orang Korea kata orang Malaysia tak sporting, tak sempoi, tak cultured. Bawa kamera pun tak boleh ke? Daripada hal konsert yang sekecil-kecil tu, netizen daripada Korea ni yang terkenal dengan perangai resis diorang mula keluarkan statement, keluarkan tweet, membahan, menganjing orang-orang Malaysia. Tapi diorang tak boleh tulis dalam English. Diorang hanya mampu tulis dalam bahasa diorang lah, sebab diorang kan bahasa Korea English. So kalau kita translate apa yang diorang tulis, diorang kata jealous lah dengan orang yang boleh cakap English tapi hidup dalam kemiskinan. Nak kata orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia ni ada yang boleh cakap English tapi duduk dalam negara yang miskin. Lepas tu aku suka reply ni. Ini adalah cara orang Korea berbahasa dalam Inggeris. Okay, kebanyakannya lah. Speak you English you, please you, I don't you. Sebenarnya netizen Korea ni diorang dah buat satu kesilapan yang besar. Yes, K-Nets memang kejam, mulut memang celaka, memang puaka. Sampaikan ada artis-artis Korea yang diri diorang disebabkan komen-komen netizen ni. Tapi diorang tak tahu Malaysia adalah number 1 in terms of cyberbullying. Termasuklah Indonesia sendiri. Komen-komen orang Malaysia dan komen-komen orang Indonesia, kalau korang tak cukup kuat, korang takkan boleh tahan. Aku yang buat konten ni pun, yang dah bertahun-tahun ni pun dah hadap komen-komen orang Malaysia dengan orang Indonesia ni, memang kejam. Dan aku tak rasa orang Korea boleh handle benda ni. First, diorang banyak hina pasal kita punya kemiskinan lah, kekotoran lah kan. Tapi banyak reply menarik, okay, daripada orang Malaysia. Good night Malaysia. South Korea, do you have this? Okay, menara KLCC, Twin Tower paling tinggi di dunia. Orang Korea ada ke? Lepas tu orang Korea menganjing pula muka kita, disamakan dengan beruk, disamakan dengan orang utan. Nampak Dan tunjuk orang Korea cantik lah tu. Lepas tu reply kat bawah tu simple je. Yang perempuan ni Korean with plastic surgery, yang bawah ni sebelum plastic surgery. So kalau orang Korea nak kata diorang tu cantik sangat, tapi kenapa kebanyakan diorang cantik hanya disebabkan aslinya. Sedangkan orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia tak memerlukan pembedahan plastik surgery ni. Siap ada contoh lagi, artis Korea dan juga artis Malaysia. Tapi yang ni aku rasa macam jahat sikit lah, sebab artis Korea yang ini adalah artis dalam Lovely Runner. Aku minat K-drama ni. Perempuan ni bagi aku cantik dan comel je. Tapi sekarang ni dia pun dah kena bahan sekali. Apa-apa pun,
negara-negara ASEAN memang selalu gaduh dengan each other, tapi kalau ada satu negara luar yang cari pasal macam Korea sekarang, siaplah korang. Korang rasa isu pergaduhan ni akan terus berlarutan ataupun akan ada jalan hujungnya? Komen dekat bawah, dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow. Aku rasa orang Korea yang berkepentingan, orang Korea yang punya tujuan, punya bisnis dari segi K-pop, itu harus mengambil sebuah tindakan, guys. Karena kalau semisal itu dibiarkan, bisa mati, boykot di mana-mana, jadi nggak suka lagi dengan K-pop. Ya, kalian orang-orang Korea kalau semisal menonton video ini, kalian harus pihak-pihak berwenang di sana suruh menetralisir hal ini, gitu loh. Ini sudah mengglobal, ini sudah mendunia. Orang-orang yang tadinya dipendam dalam hati, tidak suka dengan tingkah laku Kornet, Kinets, ya, tiba-tiba muncul dari Brasil, dari manapun, di negara manapun, tiba-tiba ikut muncul, guys, karena ulah orang-orang, oknum-oknum yang merusak citra Korea itu sendiri. Jadi kalian harus muncul, klarifikasi, meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Kalau enggak, industri kalian bisa mati, K-pop bisa mati, ya kan? K-pop bisa diboykot. Itu sinyal yang buruk, ya kan? Sekarang tuh sentimen negatif itu sangat luar biasa di media sosial dengan olah-olah Kornet, ya, Korea netizen ini. Kalian tahu, Kinetis mungkin pedas, ya kan, komentarnya luar biasa, sampai banyak artis-artis Korea Selatan yang mentalnya agak lemah itu, banyak yang bundir. Kalian belum tahu bagaimana serangan-serangan cyberbullying, bullying dari orang-orang Indonesia, Malaysia. Kalian kuat-kuat deh, ya kan, lebih parah daripada kalian, lebih tajam daripada kalian, ya. Kalau kalian nggak kuat-kuat, ya. Jadi itu aja, guys. Apakah ini akan terus dilanjutkan, ya, peperangan war di media sosial ini, atau sudahlah, berhenti aja, kita saling memaafkan, kita mulai lagi. Tetapi rasa sakit itu masih ada, guys. Bagaimana mereka begitu merendahkan kita dengan foto, potongan foto monkey, monyet, menghina kemiskinan dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah kita semua lupakan. Itu menjadikan kita semua bersemangat agar mengejar ketertinggalan yang mungkin saja terjadi, ya. Itu aja, guys. Bagaimana menurut kalian? Pendapatnya silahkan tulis di kolom komentar.